Di sebelah saya ada seseorang yang dikenal sebagai sutradara film asal Indonesia di Taiwan. Nah, sempat menggarap film The Road Less Traveled dan dokumentasi The Machine, memenangkan berbagai awards gitu. Iya, pertama kalinya ke Taiwan itu belajar Mandarin itu sekitar tahun 2008. Habis belajar Mandarin 1 tahun, terus lanjut ke kuliah di perfilman di National Taiwan University of Arts. 4 tahun selesai, habis itu udah langsung punya kesempatan buat jadi sutradara dan menerima cash production kongkau ya, komersial ya. Iya, iklan. Pertandingan iklan. Ya sambil menerima proyek-proyek iklan, juga mulai menggarap ide cerita buat proyek sendiri. Bagaimana sih ceritanya bisa kerja di dunia perfilman? Memang cita-citanya tuh? Belum pernah makan gaji kerja sama orang, jadi nggak ada pengalaman kerja kalau seharusnya dibilang. Ya, jadi kalau misalnya saya sekarang mau nyari kerja keluar, di CV saya cuma ya jadi sutradara. Itu berdiri perusahaan sendiri, tapi nggak ada background kerja sama orang gitu. Ya. Itu ada plus minusnya sih sebenarnya. Betul, karena fokus ya dari awal udah memang mau khususkan ini gitu ya. Menerima. The Machine menceritakan si Jeff ini dari umur 33 tahun terus menjadi seorang investment banker yang setiap tahunnya penghasilannya 7 digit hewan, si Taiwan ya. Ya, habis itu karena impiannya dia jadi seorang fighter, dia melepaskan namanya financial stable, terus menjadi seorang fighter yang nggak ada penghasilan. Iya, stabil. Iya, jadi The Machine cuma menceritakan pergolakan dia di area perjuangan transisi. Dia pengen memberitahu bahwa sebenarnya uang itu bukan segalanya, tetapi kalau kita bisa pergi mencari impian kita, mengerjakan sesuatu yang kita impikan dan kita senangin, kebahagiaan itu bisa melampaui uang. Dan dari Martin sendiri tuh mengelola proses film ini semuanya, apakah ada kendala dan gimana sih cara mengatasinya? Untuk jadi seorang seniman bikin film yang namanya failure, rejection itu kayaknya udah makanan sehari-hari. Jadi kalau misalnya gagal itu ya pasti sedih ya. Maksudnya kalau kayak kita nyari funding, nyari untuk uang, ya itu. Jadi ya ini hidup ya seperti irama naik turunnya itu ya. Jadi kita ya ikutin iramanya aja. Kalau aja kalau nggak senang ya udah, nggak senang ya nggak usah diikutin juga. Ya. Tapi mesti ingat, walaupun kita nggak senang, kita mesti jaga namanya sopan santun. Jadi pas saat hal-hal yang tidak menyenangkan udah lewat, kita bisa menjaga sopan santun kita, tidak menyakiti orang lain. Kita masih punya kesempatan untuk setara. Kesetaraan itu masih yang membuat film fiction pertama saya. Saya kepanggil gitu, pengen buat sesuatu tentang cerita Indonesia. Jadi saya pikir kenapa enggak saya mulai dari film series dan fiction ini saya kesampingin dulu gitu. Ya habis itu saya pergi pitching ke Pak Budi di KDI, dan Pak Budi merasa ide ini bagus gitu. Kita mencoba mengangkat cerita-cerita orang Indonesia yang datang ke Taiwan untuk mencari kesempatan ya untuk memperbaiki kehidupan mereka. Kita baru-baru ini baru merilis open auditionnya gitu. Jadi Impian dan Rahasia ini adalah film series yang bakal dibuat selama 3 tahun. Jadi ada 3 season. Satu seasonnya itu ada 6 episode. Jadi ada 6 cerita, totalnya ada 18 cerita untuk 3 tahun. Dan sekarang kita lagi proses funding, nyari uangnya, terus juga nyari karakter cerita yang kita pas gitu. Dan pas tanggal 11 bulan 11 bukannya audisi ini, tanggapan dari teman-teman
Indonesia di tahun ini positif banget. Wah, oke. Iya. Di sini yang penting orang Indonesia yang berada di Taiwan ya, baik PMI ataupun pelajar yang sudah menikah ya, bisa berbahasa Indonesia yang baik dan lancar, memiliki cerita hidup yang inspiratif, unik dan bernilai positif. Bersedia meluangkan waktu dan bekerja sama dengan tim production. Ya, caranya gimana sih? Nah, gampang banget ya, ada isi tinggal form aja ya. Terus kemudian follow akun Facebook, IG, dan YouTube-nya Darustadi. Ayo siapa tahu. Bye-bye Sobat Infomani, terima kasih. Sampai jumpa, bye-bye.